Perusahaan air minum PAM Jaya pastikan akan menaikkan tarif air di Jakarta pada Januari 2025 mendatang. Namun kenaikan tarif ini disinyalir belum sepenuhnya sesuai dengan aturan dan ketentuan. Aturan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya diduga kuat belum ada. Padahal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang tata cara perhitungan dan penetapan tarif air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, dalam bab 2 pasal 4 dijelaskan bahwa penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah PAM Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan gubernur. Meski begitu, Direktur Utama PAM Jaya Arif Nasruddin menegaskan bahwa kenaikan tarif mengacu dengan pergub terbaru. Hal itu dikatakannya saat ditemui titik kata di Balai Kota pada Senin 23 Desember 2024 lalu. PAM Jaya juga sudah menerima Pergub dan Kepgub, gitu ya. Kepgubnya 730 2024 dan Pergubnya 37 2024. Kami juga berkonsultasi, gitu ya. Baik juga itu ke Biro Hukum Pemprov, gitu ya. Kemudian kita juga berkonsultasi hingga sampai pendampingan KPK, Pak Gubernur. Dan pendampingan KPK di sini juga menyampaikan bahwasanya PAM Jaya tidak boleh menahan lagi situasi yang saat ini memang sudah diterima sebagai mandat. Di sisi lain, pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi menilai kenaikan tarif PAM Jaya adalah sebuah strategi marketing yang bermain di dua kaki. Sebab menurutnya alasan PAM Jaya menurunkan tarif pada penggunaan 0 sampai 11 meter kubik dan menaikkan tarif pada lebih dari 11 meter kubik dikarenakan pangsa pasar penggunaannya lebih banyak yang 11 meter kubik. Oke, yang pertama soal mereka bicara tentang struktur pasar namanya. Dari struktur pasar, mereka menganggap pasar yang paling kecil bukan sasaran mereka, tapi yang mereka sasar adalah pasar yang pangsa besarnya besar bagi mereka, yang pangsanya lebih banyak, itu menjadi sasaran mereka. Jadi target market mereka atau sasaran pasar mereka adalah pasar yang jumlahnya dominan dalam produk mereka, dan itu yang dibebankan. Dan memang kalau melihat pelanggan air di Jakarta, pasti orang-orang yang kelas menengah atas, sementara kelas menengah bawah seperti kawasan pesisir itu rata-rata menggunakan gerobak, dan yang menggunakan gerobak harganya akan berbeda dengan yang menggunakan instalasi. Tapi sebelum sampai ke sana, begini dulu melihatnya. Kita nggak bisa bicara dulu soal pendekatan pasar. Pertanyaan kamu pertanyaan yang berkaitan dengan pendekatan pasar. Jadi itu yang disebutkan market-based approach, satu pendekatan berbasis pasar. Sekarang kita dekati dulu dengan apa yang disebut dengan resources-based approach, jadi satu pendekatan berbasis sumber daya. Kalau melihat dari penjelasan PAM Jaya bermain dalam dua kaki. Di satu sisi hendak menunjukkan bahwa dia tunduk pada air sebagai hajat hidup orang banyak, gitu ya, yang penyalurannya dia gunakan dalam pendekatan komersial. Nah, ini terjadi ketika PAM pernah diambil oleh Thames dan Lyoness. Instalasinya diambil oleh Thames dan Lyoness, maka harganya naik karu-karuan. Termasuk misalnya PAM bekerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta di beberapa lokasinya untuk melakukan water plant, namanya pengolahan air bersih. Nah, dampak dari latar belakang kerjasama dengan Thames dan Lyoness, termasuk kerjasama dengan swasta, mengakibatkan air bukan lagi hajat hidup orang banyak. Artinya kalau air adalah hajat hidup orang banyak, maka seperti keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni air tidak boleh tunduk pada harga pasar. Apa artinya? Air harus memenuhi hajat hidup orang banyak. Nah, penjelasan yang ada yang disampaikan oleh PAM ini, penjelasan yang menunjukkan PAM main dua kaki. Di satu sisi mau menunjukkan
menjadikan sumber daya air sebagai hajatin barang banyak, tapi sisi lain juga mengambil contoh barang-barang lain seperti minyak goreng, seperti air minum dalam kemasan dan lain-lain itu menunjukkan seolah-olah PAM ingin tunduk juga pada harga komersial.